Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Fraliano Zafira dari Politeknik Negeri Semarang, Program Studi Perbankan Syariah kelas PS2B dengan NIM 442200101. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai kronologi berdirinya Bank Syariah. Nah, tentunya lembaga keuangan syariah baru ada sekitar hampir 70 tahun. Sedangkan gagasan bank bebas riba telah ada sejak awal mula Islam. Nah, ada percobaan pertama untuk mendirikan bank bebas riba yang berakhir gagal, yaitu dimulainya Malaysia pada periode 1940-an. Gagasannya adalah untuk menginvestasikan dana tabungan haji dalam usaha real estate dan perkebunan yang tentunya sesuai dengan prinsip syariah. Dan kemudian ada percobaan kedua. Percobaan kedua ini pada pedalaman Pakistan pada periode 1950-an. Dan ini sayangnya tidak dilanjutkan kembali. Kemudian pada 1962 pemerintah Malaysia mendirikan Pilgrims Management Fund, yaitu manajemen dana tabungan haji. Itu untuk membantu calon jemaah haji dalam penyimpanan dana tabungannya. Tentunya next ada percobaan paling sukses, yaitu dengan pendirian Meet Gamer di Mesir pada tahun 1963. Nah, ini hal sebagai batu loncatan ya bagi perkembangan sistem perbankan Islam modern. Kemudian pada tahun 1963 di desa Meet Gamer di negara Mesir dibentuk sebuah lembaga keuangan pedesaan bernama Meet Gamer ini, Meet Gamer Saving Bank, yang didirikan oleh ekonom bernama Dr. Ahmad El Najjar. Tentunya Meet Gamer Saving Bank ini mempunyai fungsi penghimpun dana seperti tabungan, uang titipan, zakat, sedekah, infak, dan tentunya beroperasi sebagai lembaga keuangan yang tidak membebankan bunga peminjam maupun pembayar bunga kepada penabung. Next, kita akan membahas nama Bank Islam. Semenjak adanya The Meet Gamer pada tahun 1963, kemudian disusul 73 itu ada Islamic Bank di Jeddah, Filipina Amanah Bank, 75 udah ada di Dubai, 77 ada di Kuwait, 78 udah ada di Jordan, 79 udah ada di Bahrain, Iran, kemudian ada di Islamic International Kairo, ada 81 udah mulai ada di Jordan Finance, ada di Western Sudan, 82 udah di Bangladesh, 83 udah ada di Qatar, kemudian di Bahrain, Malaysia, Senegal, Denmark, Niger, 84 udah mulai di Bahrain, ada di Turki, 85 ada di Mauritania, kemudian yang terakhir yaitu adanya yang udah ada di Indonesia, Bank Muamalat Indonesia. Nah, next tentunya sejarah perbankan syariah ini dapat dilihat dari 4 periode. Nah, untuk periode yang pertama yaitu ada the establishment period pada tahun 1965 hingga 1976. Oke, kita akan membahas satu-satu. Mengenai the establishment period itu ada beberapa karakter, tentunya dengan kegiatan utama muslim itu berfokus pada penelitian. Jadi untuk yang pertama ini ada penelitian, kemudian di segala bidang ya yang menyangkut kehidupan muslim, kemudian pembentukan organisasi muslim untuk meningkatkan kerjasama dan dukungan di antara negara-negara muslim dan berdirinya beberapa bank syariah di dunia Islam. Kemudian yang kedua yaitu ada ini ya, The Spirit pada tahun 1977 hingga 2002. Tentunya di tahun ini tuh ada karakter yang menimbulkan harga minyak dan peningkatan kekayaan di Timur Tengah. Ini ada
ini ya, peningkatan harga minyak dan kekayaan di Timur Tengah. Dengan pendirian bank syariah di penjuru dunia, tentunya juga merubah sistem keuangan untuk menyempurnakan perbankan syariah di Iran, Sudan, dan Pakistan. Nah, ada pengakuan internasional pada tahun 2003 hingga 2009. Nah, di sini itu tuh penerimaan dan respon positif. Yang tentang positif adanya terhadap Bank Islam yang ditandai dari kaum barat dan pengakuan dari pemerintah Amerika, meningkatnya daya tarik dan minat seberapa bank internasional di Eropa bagian barat, Amerika dan Jepang terhadap keuangan Islam. Jadi di bangsa barat ini mulai mengakui bagaimana bank Islam. Kemudian the evaluation pada tahun 2009 hingga sekarang. Nah, ini dapat dilihat dari pertumbuhan aset bank syariah yang sehat. Oke, kita taruh sini aja. Sehat, lancar, dengan penurunan aset bank konvensional. Dan juga bank syariah ini merupakan paling sedikit terpengaruh ya dari krisis global. Next, kita akan membahas gagasan syariah yang muncul dalam Konferensi Negara Islam di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 21 hingga 27 April 69. Nah, konferensi yang diikuti dengan 18 negara menghasilkan beberapa keputusan. Kita akan membahas keputusannya. Nah, keputusannya yang pertama yaitu ada tiap keuntungan haruslah tunduk pada hukum untung dan rugi. Karena kalau tidak tunduk dengan hukum untung dan rugi, maka akan menimbulkan riba. Dan riba mau sedikit, mau banyak, mau sedikit itu tetap haram. Dan yang kedua yaitu ada dibentuk suatu bank syariah yang bersih dari sistem riba dalam waktu secepat mungkin. Kemudian yang ketiga, bank syariah itu belum berdiri dan bank-bank itu menerapkan fungsi bunga, adanya bunga, dan itu masih diperbolehkan beroperasi hanya apabila karena darurat. Dalam keadaan darurat itu tidak apa-apa. Tapi jika sekarang kita udah mengenal bank syariah, itu kita harus bisa menerapkan bagaimana sih keadaan yang sesungguhnya. Tentunya next ada lembaga yang menjadi pelopor berdirinya suatu bank syariah di tingkat internasional adalah Islamic Development Bank atau IDB di Jeddah pada tanggal 20 Oktober 1975 oleh 22 negara organisasi konferensi Islam atau OKI, termasuk salah satunya Indonesia, yaitu untuk memobilisasi dana-dana dalam membiayai proyek-proyek di negara anggota. Oke, next. Tentunya dengan pendirian Bank Islam di Indonesia pas awalnya itu tidak disetujui karena dianggap memiliki kaitan dengan gerakan kaum fundamentalis yang akan mendirikan negara Islam. Selain itu undang-undangnya tidak mengenal sistem atau tidak memberikan ruang bagi beroperasinya bank tanpa bunga. Nah, jadi UU ini nih, UU Pokok Perbankan nomor 14 tahun 1967 pada bab 1 mengharuskan setiap transaksi kredit disertai bunga. Intinya kredit plus bunga. Nah, perkembangan bank syariah di Indonesia diawali dengan adanya Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR yang beroperasi secara kredit secara syariah. Nah ini. Kredit secara syariah. Pada tahun 1988 BPR
Berkah Amal Sejahtera pertama kali beroperasi secara syariah, di mana pada tahun 91 terdapat 3 bank yang berprinsip beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Apa aja sih 3 ini? Nah, jadi ada 3 yang beroperasi, yaitu ada BPR Berkah Amal Sejahtera. BPR Berkah Amal Sejahtera. Yang kedua yaitu ada BPR Dana Mardotilah. Dan yang terakhir yaitu ada BPR Amanah Robbaniyah. Tentunya Majelis Ulama Indonesia atau MUI itu pada akhirnya menyelenggarakan lokakarya bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat pada tanggal 18 sampai 20 Agustus 1990. Hasil lokakarya tersebut apa sih? Dibahas lebih lanjut oleh Munas ya. Munas atau Musyawarah Nasional keempat MUI di Jakarta. Pada tanggal ini 22 sampai 25 Agustus 1990. Kemudian dari hasil Munas itu dibentuklah kelompok kerja, yaitu namanya Panitia Persiapan dalam usaha berdirinya Bank Bebas Bunga, serta dibentuk pula panitia kecil penyiapan buku panduan Bank Bebas Riba, Bank Bebas Bunga, maaf. Nah, kedua kelompok tersebut menyatu. Jadi ini tuh menyatu panitia ini, panitia persiapan, panitia penyiapan, kemudian terjadinya tim perbankan MUI terus melakukan sosialisasi serta lobby untuk mempersiapkan pendirian bank syariah pertama di Indonesia kepada menteri dan para pejabat petinggi. Pada akhirnya pada tanggal 27 Agustus 1991 ini tim ini berhasil menemui Presiden Soeharto untuk menyampaikan ide pendirian bank beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Nah, secara resmi istilah bank syariah ini digunakan untuk istilah prinsip bagi hasil sebagaimana di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1902 tentang perbankan. Istilah bank syariah ini muncul saat pembahasan di DPR dengan pertimbangan bahwa istilah tersebut sudah familiar sejak lahirnya bank muamalah. Nah, tentunya ada landasan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Faktanya apa sih? Nah, BUS itu awalnya cuma ada 3, sekarang udah ada 14. Kemudian bisa menjadi masukan bagi pemerintah bahwa segala hal terwujud syariah seperti asuransi syariah, reksadana syariah, pasar modal syariah, dan lain-lainnya yang memerlukan legalitas dari pemerintah untuk mengaturnya sehingga terjadi percepatan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Jadi dengan adanya sekarang itu faktanya udah berbagai perkembangan ya, adanya BUS yang awalnya 3 menjadi 14, asuransi, reksadana, pasar modal, ya pokoknya segala legalitas yang berkaitan dengan pemerintah. Next, sekarang kita akan membahas mengenai Bank Syariah Indonesia yang digadang akan meningkatkan pasar keuangan syariah di Indonesia di mata dunia, yang akhirnya beroperasi sejak diluncurkannya pada Senin 1 Februari 2021.
Tentunya Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk yaitu Bapak Heri Gunardi dalam laporannya menyampaikan bahwa integrasi dan peningkatan Bank Syariah Himbara dimulai udah sejak ini ya, awal Maret 2020 dan memakan waktu itu sekitar 11 bulan. Dan 11 bulan ini nih apa aja sih yang dibahas itu proses dan perangkaian seperti penandatanganan akta, penggabungan atau merger, penyampaian keterbukaan informasi, perolehan izin dari OJK telah berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan. Jadi 11 bulan ini nih udah mempersiapkan semaksimal mungkin ya. Jadi untuk berdiri BSI tentunya pertama pada tahun 2016. Oke, kita harus pakai ini. 2016 ini OJK telah menyiapkan peta jalan atau roadmap pengembangan keuangan syariah. Nah, pada tahun 2019 nih, OJK mendorong bank syariah dan unit usaha syariah milik pemerintah berkonsolidasi. Ada PT Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah, unit usaha syariah, PT Bank Tabungan Negara atau BTN Persero Tbk. Nah, mulai 2020 Bapak ini ya, Menteri BUMN kita, Bapak Erick Thohir berencana menggabungkan Bank Syariah BUMN. Siapa aja sih? Yaitu ada BRI, ada BNI, BTN, Mandiri Syariah. Nah, pada tahun nih kita mulai karena tadi Maret ya, awal udah mulai proses. Kemudian tahun yang Oktober ini pemerintah secara resmi mengumumkan merger bank syariah. Ada 3 bank, Mandiri, BNI, dan BRI Syariah. Ini rencananya ada BTN, tetapi ternyata BTN tidak ikut. Ini tidak ada. Dan kemudian setelah itu 11 Desember ini mulai konsolidasi bank syariah. Himbara menetapkan perusahaan hasil merger tetap namanya yaitu BSI, Bank Syariah Indonesia. Nah, pada Januari 27 Januari 2021 resmi mengeluarkan izin merger yaitu surat terbit nomor SR3 PB 1 2021. Terjadilah pada tahun 2021 tanggal 1 Februari Presiden Jokowi meresmikan PT Bank Syariah Indonesia atau BSI. Sekian cerita singkat atau kronologi mengenai bank di dunia, kronologi bank di Indonesia, dan kemudian terjadilah Bank Syariah Indonesia yang sekarang ada beberapa merger. Terima kasih. Sekian pemaparan dari Afralia Nur Zafira. Semoga bermanfaat buat kita semua dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.